Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlatus Sabrina dengan NIM 2241104031000 dari kelas 3 PBAC. Jadi di sini saya akan memaparkan materi dengan berjudul Sejarah Islamisasi di Banyumas untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Langsung saja teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas tentang kehidupan sosial politiknya terlebih dahulu. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran yang ada di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas itu bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I pada abad ke-15. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad 14 sampai dengan 15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur ada Demak, Pajang, dan Mataram itu mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad ke-16 sampai dengan 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari balik kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba pada sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Cermai, dan lembah Sungai Serayu. Van der Meulen memperkirakan bahwa nama Kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sinduala atau Rojong Galuh dan beribu kota di daerah Medanggili. Jika di lereng Gunung Slamet muncul Kerajaan Galuh Purba yang melahirkan Kerajaan Galuh Kalingga sebagai penerus suksesnya, maka di Jawa Barat juga berkembang Kerajaan Salakanegara pada tahun 130 sampai dengan 362 Masehi dengan penerus suksesnya Kerajaan Tarumanegara pada abad keempat. Kerajaan Tarumanegara terkuasa di Jawa bagian barat dan beribu kota di Sundapura, Bekasi. Menurut data yang ada, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua yang pernah ada di tanah Nusantara. Kekuasaan Tarumanegara secara geografis itu memang tidak terlalu luas, yaitu hanya meliputi Banten, Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Namun demikian, pengaruhnya secara sosial politis itu cukup luas, yaitu meliputi daerah Tegal atau Galuh Kumara, Banyumas atau Galuh Purba, dan Bagelan. Pada saat Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Prabu Purnawaman pada 395 sampai dengan 434 Masehi, Kerajaan Galuh Purba itu berpindah dari lereng Gunung Slamet ke Garut Kawali dan menjadi bawahan dari Kerajaan Tarumanegara. Salah satu penyebab berpindahnya Galuh Purba ke Garut Kawali adalah semakin kuatnya kekuasaan dinasti Silendra kala itu. Dalam perkembangannya, banyak dari keturunan Galuh Kawali yang menikah dengan keturunan Galuh Kalingga. Akibatnya, beberapa raja yang memimpin Galuh Kawali adalah keturunan kerajaan Kalingga. Hal ini itu berdampak pada adanya perubahan sosial budaya di kalangan masyarakat Galuh Kawali. Kerajaan Kalingga yang menguasai wilayah selatan Gunung Slamet adalah kerajaan Buddha, di mana salah satu pendirinya yaitu Putri Maharani Sima pada 674 Masehi adalah keturunan dari negara bagian Orissa di India. Pada sekitar tahun 732 Masehi, salah satu keturunan Cicit Maharani Sima yaitu Sanjaya menggantikan menjadi raja kerajaan Kalingga bagian utara yang kemudian menjadi cikal bakal bumi Mataram yang beragama Hindu. Dari sosok Purba Sanjaya inilah kemudian lahir Wangsa Sanjaya yang secara terus-menerus memerintah kerajaan Kalingga Utara dan Mataram kuno. Terus ibu kota pertama kerajaan ini adalah Medang Kemulan antara Pekalongan
sampai dengan Jepara. Berdasarkan uraian di atas, secara sosial politis Banyumas itu sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara, khususnya itu di Jawa. Namun, pembuktian atas fakta tersebut selama ini selalu mengalami kendala akibat rentang waktu yang terlalu jauh. Galuh Purba Medang, karenanya pembahasan mengenai sejarah sosial politis Banyumas biasanya itu dimulai sejak Banyumas menjadi wilayah periferi dari beberapa kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, maupun Mataram. Dalam posisi hanya sebagai sebuah wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan, tidak banyak peran sosial politis yang bisa dimainkan oleh masyarakat Banyumas, Wirasaba, dan Pasir Luhur selain menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat kerajaan. Selain itu, kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas itu tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Padahal dari sisi potensi ekonomi yang bisa dihasilkan, Banyumas itu adalah daerah yang sangat subur sehingga mampu menghasilkan banyak produk pertanian dari perkebunan. Kemudian struktur sosial masyarakat Banyumas yang tergambarkan dalam sosok Bawor meliputi hampir seluruh masyarakat atau budaya Penginyongan yang berada di bawah wilayah keresidenan Banyumas. Hanya saja beberapa daerah yang secara geografis dan politis berada di bawah kekuasaan kerajaan Mataram dan Kesunanan Surakarta sedikit banyak mengalami perubahan dalam hal struktur sosialnya, seperti masyarakat Kebumen, Panjer, Kutowinangun, Karanganyar. Dalam sejarahnya, Kebumen itu pernah menjadi wilayah administratif Bagelan dalam struktur kekuasaan kerajaan Mataram dan mempresentasikan kebudayaan negara agung dan juga keresidenan Banyumas yang disebut mewakili kebudayaan mancanegara klien dalam struktur kerajaan Mataram. Kondisi ini telah membentuk semacam subkultur sosial budaya yang lahir akibat infiltrasi Bagelan dan Banyumas. Kemudian yang kedua itu saya akan membahas tentang kehidupan ekonomi masyarakatnya yang ada di Banyumas. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa itu dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa itu mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat itu hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah yang lain. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa itu turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada kala itu. Sebagai contohnya, misal ya, aliran Sungai Berantas dan Bengawan Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat itu telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Majapahit dan Mataram. Sementara sungai-sungai lain yang umumnya beraliran pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar sehingga dari sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif sangat kecil. Belum tersedianya sarana penghubung yang memadai pada saat ini menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam ekspedisi hasil pertanian atau perkebunan. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras aliran airnya, maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat yang juga berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad ke-6, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa, Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan Mataram itu mulai membuka jalur perdagangannya dengan negeri-negeri lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Seperti itu ya. Itu untuk perekonomiannya, perekonomian masyarakatnya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beberapa monumen atau tugu yang ada di Banyumas.